Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa 2 minggu berturut-turut, 2 Selasa berturut-turut, Tuhan menginginkan kita belajar dari 2 tokoh, yaitu Isakar dan Zebulon. Ya. Hari Selasa yang lalu kita sudah bicara tentang Isakar. Buat saudara-saudara yang belum mendengar, saudara bisa lihat di YouTube, ya. Saudara bisa mencatat dan saudara bisa melakukan. Sebab ada perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan, tapi ada perkara-perkara di mana saudara dan saya harus melakukan tindakan itu. Sebab kalau tidak, saudara jangan mengatakan kenapa ya saya sudah dengar firman kok tidak menjadi daging dalam hidup saya. Koreksi diri, apakah saya sudah melakukan akan kewajiban yang Tuhan berikan dan suruhkan untuk kita lakukan. Dan hari ini kita membahas tentang Zebulon. Saudara, pada saat saya duduk diam di bawah kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan, cerita tentang Zebulon ini sedikit sekali. Ya. Di dalam Alkitab tidak seperti cerita tentang Abraham. Abraham itu ceritanya di dalam Alkitab komplit. Dari Abraham dipanggil, ya, sampai Abraham meninggal, itu komplit. Ya. Tapi satu hal yang lebih komplit lagi, itu tentang Yakub. Dikatakan Yakub itu sejak dari dalam kandungan, itu sudah diceritakan di dalam Kejadian. Ya. Sampai bagaimana dia lahir, bagaimana dia hidup di dalam rumah tangga orang tuanya, sampai dia itu menipu ayahnya, sampai dia itu diajar untuk pergi ke daerah yang dinamakan Keharan, masa-masa pendidikan yang luar biasa, dikembalikan lagi sampai dia menerima hak bagiannya. Dan sampai akhirnya kepindah lagi ke Mesir, itu semuanya ada. Sampai pada waktu meninggal, dibawa lagi jenazahnya balik lagi dan dikuburkan di Gua Makpela. Semua ada. Yusuf ceritanya ada. Dikatakan Yusuf lahir menjadi putra pertama dari Rahel. Lalu diceritakan umur 17 mendapatkan jubah. Lalu diceritakan juga dia akhirnya menjadi raja kuda. Sampai menjadi, dapat dikatakan menjadi lumbung pangan buat dunia saat itu. Ada semuanya. Tapi Zebulon, saudara, cuma sedikit. Kenapa Tuhan katakan untuk akhir zaman ini justru berkatnya Isakar dan Zebulon yang saudara terima? Selain daripada yang Tuhan janjikan untuk tentang apa yang dikatakan Yehuda dan juga Yusuf. Ya. Tapi Zebulon ikut ambil bagian. Nah, dari sini saya mulai menggali dan menggali dan menggali. Saya bilang, Tuhan, tunjukkan kepadaku keistimewaannya apa untuk kita semuanya. Terlebih yang Tuhan katakan bahwa untuk 3-4 tahun ke depan itu pengurapan Zebulon sangat-sangat menjadi kenyataan nantinya. Saya mulai berpikir, ini gak main-main. Ini gak main-main. Jadi saya mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan dan saya mulai bertuhan, tolong si Tuhan, beri aku pengertian untuk aku bisa menyampaikan. Karena saya betul-betul tidak mengerti apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Saya boleh berdiri di tempat ini karena saya tahu ada pengurapan yang dari Tuhan. Tanpa pengurapan saya tidak ada apa-apanya, saudara. Oleh karena itu, kita hari ini saya minta konsentrasi yang sungguh-sungguh, jangan ngantuk supaya kita bisa tangkap, kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan saudara pulang dari tempat ini, saudara sudah menerima benih. Dan saya yakin benih ini adalah benih yang cepat tumbuh, berbuah, dan saudara bisa nikmati. Amin. Ya, kita akan mulai belajar ya.
berkat Zebulon. Nah, dikatakan Zebulon itu anaknya siapa? Zebulon anaknya Lea. Ya. Zebulon itu anaknya Lea. Lea itu adalah siapa? Istri pertama dari Yakub. Ya, namanya Lea. Ya. Kita baca di dalam Kejadian 49 ayat 13. Dikatakan begini. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Perhatikan. Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Saudara, saya baca berkali-kali ayat ini. Dikatakan Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Itu hal yang biasa. Tapi saya bilang, Tuhan, rahasianya di mana untuk akhir zaman ini? Rahasianya di mana supaya saya bisa sampaikan apa yang menjadi rencanamu untuk 3-4 tahun ke depan. Dikatakan diam di tepi pantai laut. Saudara, pantai laut itu berbicara tentang apa? Yaitu saudara dan saya akan menjadi pengusaha yang lahannya sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Saudara akan menjadi eksekutor firman Tuhan yang lahannya sudah disediakan oleh Tuhan, baik itu jasmani maupun rohani. Maksudnya apa? Saudara tahu, laut siapa yang punya sih? Gak ada orang mengatakan aku punya menjadi pengusaha laut. Gak ada, saudara. Laut itu Tuhan yang punya, betul gak? Semua kekayaan laut, di situ ada ikan, di situ ada bermacam-macam itu. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Tuhan. Gak ada orang mengatakan aku punya ikan. Oh, memang ada kalau saudara menjadi peternak ikan, ya. Tapi dalam skup yang kecil. Tapi kalau dikatakan lautan, itu gak ada yang punya. Yang punya siapa? Tuhan sendiri. Dan semua kekayaan yang ada dalam laut itu Tuhan yang punya. Betul? Nah, kalau dikatakan bahwa Tuhan mengatakan begini, Zebulon itu dia di tepi pantai laut. Bukan pantai danau, tapi pantai laut. Luas sekali dia tinggal di situ. Ya. Lalu artinya, nah, kamu tahu, sudah tak sediakan lahan. Amin. Perjelas ya. Jadi untuk tahun-tahun di hadapan kita, Tuhan itu sudah menyediakan lahan buat saudara. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang mau bekerja, itu Tuhan sudah sediakan pekerjaan. Yang karyawan, Tuhan ternyata sudah sediakan pekerjaan yang sudah disiapkan buat saudara dan saya. Untuk anak sekolah, gak usah takut, Tuhan sudah sediakan sekolah buat saudara. Ada lahan yang sudah disediakan. Di tepi laut, lautan luas, siapa yang memiliki adalah Tuhan. Dalam pelayanan, Tuhan katakan, aku sudah sediakan lahan. Tinggal engkau datang untuk melayani, untuk melakukan lawatan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Sebenarnya enak gak? Inilah yang dinamakan dengan percepatan. Saudara, kalau saudara itu mau melakukan sesuatu, ternyata benih sudah ada, lahan sudah ada, gampang toh, tinggal nanam. Dengan kitanya menanam, lalu kita mengusahakan, memelihara dengan baik, pasti bertumbuh dan mengalami percepatan. Amin. Ini yang luar biasa banget, saudara. Kenapa saudara dan saya harus belajar tentang berkatnya Zebulon? Karena Zebulon punya sesuatu spesifikasi di hadapan Tuhan. Apa spesifikasinya? Yaitu lahan sudah Tuhan sediakan. Amin. Ya. Segala kekayaan laut, semua hasil laut,
Tuhan sudah sediakan. Amin. Lalu dikatakan lagi, Zebulon akan menjadi pangkalan kapal. Saudara, tidak dikatakan bahwa Zebulon mempunyai pangkalan kapal. Tapi dikatakan Zebulon itu dikatakan menjadi pangkalan kapal. Betul? Betul? Saudara baca? Menjadi dikatakan di dalam ayat Kejadian 49 ayat 13 ditayangkan, ya. Dikatakan bahwa menjadi, to be, menjadi, bukan dikatakan mempunyai, tapi dikatakan menjadi pangkalan kapal. Ya. Jadi dia pribadi menjadi pangkalan kapal. Artinya apa? Artinya, saudara tahu kalau pangkalan kapal itu sama dengan kayak tempat untuk berlabuh. Gimana kapal itu dengan membawa barang-barang, dia berlabuh di sini, bongkar semua yang menjadi isi kapal itu. Mau berangkat juga melalui pangkalan kapal ini. Pangkalan muat semua barang-barang dan dibawa ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih jauh. Ini tempat sentralnya. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya, saudara? Saudara dan saya dalam berkat yang Tuhan sediakan buat saudara itu jadi pangkalan, tempat pertemuan antara berkat dibongkar dan berkat kita berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Luar biasa enggak? Coba bayangkan, luar biasa enggak? Bayangkan ya, kalau saudara ini menjadi tempat di mana menampung semua berkat-berkat Tuhan seperti Yesaya 60, ya. Berkat bangsa-bangsa akan datang, itu datang semua. Dan saat saudara membagi sesuatu, saudara masuk dan saudara bisa membagi kepada yang lain. Saudara, saat saya mendapatkan pengertian ini dari Tuhan, saya mulai berpikir, Tuhan, ajaib ya Engkau itu. Tidak ada barang yang mustahil. Kita tadi dari awal sampai akhir, kita selalu berdoanya bagaimana dan nyanyinya gimana. Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapanmu. Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Betul nggak? Tadi kita nyanyikan perkara ini. Betul nggak? Karena kita tahu kuasanya tidak pernah berubah. Dia tidak pernah dikatakan terlambat ataupun terlalu cepat. Dia tepat waktu dalam memberkati saudara. Amin. Ini bakal terjadi, saudara. Bukan main-main. Bukan sekedar kata orang. Kenapa harus kita belajar tentang Zebulon? Pada saat saya mulai mikir, Tuhan, Engkau sangat memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau tahu persis keadaan zaman sekarang. Zaman yang dikatakan susah. Banyak orang yang di PHK. Tapi Tuhan katakan, nak, Engkau adalah orang-orang yang aku akan peliharakan. Engkau adalah orang-orang yang sangat dibedakan. Karena ada apa? Ada berkat Zebulon yang akan menjadi milik saudara. Amin. Nah, kita bicara tentang Ulangan 33 ayat 18. Ini berkat, tadi berkat dari Yakub. Dan Ulangan ini berkat dari Musa. Ya. Jadi ada berkat dari Yakub, ada berkat dari Musa. Pada waktu Yakub berbicara kepada Zebulon, berkatnya sebelum dia meninggal, itu dalam Kejadian, itu Zebulon belum jadi apa-apa loh. Belum jadi apa-apa. Tapi sudah ada nubuatan. Dan sampai akhirnya seluruh keturunannya diberkati Tuhan seperti berkat itu. Luar biasa, saudara. Dan saya yakin
saudara dan saya akan menerima berkat itu. Amin. Nah, kita baca di dalam Ulangan 33 ayat yang ke-18. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Ini berkat dari Musa. Tentang Sebulon, Musa berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Jadi dikatakan kamu harus bersukacita di dalam semua usaha, pekerjaan, berkat yang Tuhan berikan, harus bersukacita. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang besar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan. Ingat, lihat ini, mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Masih, tadi berkatnya sudah tahu kan? Ini ada 2 berkat lagi. Yang berkat pertama yaitu tinggal di tepi laut, lahan sudah disediakan. Itu yang pertama, betul? Betul? Yang kedua jadi pangkalan, betul? Pusatnya. Dan yang ketiga mengisap kekayaan laut. Berarti terdapat kemudahan menikmati karena Tuhan yang menyediakan dengan kelimpahan. Mengisap kekayaan laut. Jadi apa yang dikerjakan berhasil. Siapa sih yang misalnya kita mau mencari ikan, mancinglah dapat dikatakan. Lalu tiba-tiba ikannya bisa makan pancing kita, umpan kita. Kalau bukan Tuhan yang membawa ikan itu untuk datang dan memakan akan umpan kita. Betul tidak? Apa kita bisa gini? Kita nyanyikan gitu ya. Ikan-ikan datanglah. Mungkin ikannya mengerti. Betul enggak? Tapi kalau ikan-ikan itu bisa datang dan umpan yang kita berikan dia bisa memakan, itu semua anugerah Tuhan. Kalau jiwa-jiwa yang kita doakan akhirnya dia bisa percaya Yesus, itu anugerah Tuhan. Itu Tuhan yang manggil, bukan saudara dan saya. Kita harus ingat, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Karena apa? Lahan sudah diberikan mengisap kekayaan dari lautan. Hasil lautan. Luar biasa saudara. Saya saat mendapatkan ini saya bilang, aduh Tuhan, Engkau itu luar biasa banget. Tahun kemudahan Tuhan akan berikan. Bahkan dikatakan yang kedua, ini tadi tentang kekayaan laut. Yang kedua apa? Menikmati harta terpendam di dalam pasir. Betul? Menikmati harta terpendam di dalam pasir. Ya. Saudara, biasanya kalau harta terpendam itu di mana? Oh, harta terpendam itu namanya terpendam. Jadi otomatis di dalam tanah, betul? Betul? Harta terpendam di mana ada kapal yang membawa semua kekayaan itu di dalam kapal yang di dalam lautan yang paling dalam. Susah ngambilnya. Harta terpendam. Saudara, saya pernah mendengar suatu kesaksian. Ada cerita, tapi sebenarnya kebenarannya saya tidak tahu. Suatu saat ada seorang yang mengatakan, Bu, saya itu ketemu dengan seseorang. Dia bilang, dan dikatakan dia punya peta. Saya bilang, peta apa? Peta harta terpendam miliknya Jepang, katanya gitu. Waktu Jepang sebelum berangkat, dia nanam kekayaan katanya di daerah mana gitu. Itu ada petanya. Oh, ya. Nah, terus di daerah mana? Di daerah suatu daerah yang dia ditunjukkan. Terus saya bilang, terus gimana? Nah, kita ke sana
kata orang itu. Dia ke sana bersama dengan nggak tahulah pokoknya grupnya begitu. Di daerah di hutan. Lah kamu bisa tahu titiknya dari mana? Bisa tahu kalau di daerah titik itu ada harta terpendam dari mana? Sulit. Lalu dia bilang pokoknya pakai alat-alat dan dia tahu di daerah situ. Lalu apa yang kamu lakukan? Digali saudara. Ya. Digali sampai jauh, sampai dalam. No. Gak ada tanda-tanda. Ada harta terpendam. Jadi harta terpendam itu terlalu sukar untuk dicari. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Engkau dikatakan akan menikmati. Menikmati loh, bukan menggali. Ingat, ada perkataan apa? Menikmati. Kalau namanya menikmati itu begini saudara. Namanya menikmati saudara ya. Beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, pada saat bangunan ini mau dibangun. Lalu bangunan rumah saya juga mau dibangun. Lalu sebelum mau dibangun, itu Pak Yusuf nyangkok mangga. Ya, dia ngomong gini, mangganya mau tak tanam di yang sekarang rumahnya Sisian. Ya, mau tak tanam di situ. Oh, gak bisa kalau ditanam di Gracia. Tapi saya pengen ada mangga di sekitar Gracia itu. Jadi ya mau tak pindahkan. Sebab mau tidak mau ini rumah mau dibangun. Ya, otomatis harus ditebang mangga itu. Ya. Tapi saya eman-eman mangganya enak banget. Jadi diambillah, dia bikin, dicangkok, jadi ditanamlah di tempatnya rumahnya Sisian situ. Ya, di dalamannya. Ya. Bertahun-tahun selalu berbuah. Setiap tahun berbuah. Sian tidak pernah lupa untuk ngirim mangga itu ke saya. Dan selalu ngomongnya begini. Bu Nani, ini mangga yang ditanam oleh Pak Yusuf. Saya menikmati. Saya nanam enggak? Enggak. Yang nanam siapa? Pak Yusuf. Ya. Yang melihara siapa? Si Sian yang melihara. Saya enggak pernah datang ke tempat Sian ngomong, Sian, mangga yang ditanam Pak Yusuf disiramin enggak? Enggak pernah saya nanya disiram atau tidak. Yang melihara dia. Tapi setiap berbuah saya bisa ngerti? Ini yang namanya menikmati. Bisa jelas? Ayo respon dikit ya. Supaya saya tahu kalau saudara gak ngantuk. Ya. Kalau saya khotbah tolong karena kamu respon. Supaya saya tahu saudara tidak ngantuk. Amin. Ya. Jadi itu namanya menikmati. Nah dikatakan menikmati harta terpendam. Jadi harta terpendam itu punyanya siapa? Gak tahu. Betul siapa? Gak tahu. Siapa yang punya? Yang gak tahu. Mungkin orang lain. Gak tahu. Tapi saudara dan saya akan dikatakan menikmati. Ya. Amin. Enak gak sih nikmati itu? Sangat enak. Melihara enggak, gali tidak, tapi menikmati. Betul gak? Itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Lalu dikatakan harta terpendam kok di dalam pasir. Saudara, orang kalau mainan di pinggir pantai, ya, begitu kamu dikeduk aja, ngeduk pakai tangan, cepet kan, langsung lubang kan, ya, terus ada airnya sukanya, betul nggak? Lebih dalam lagi kita lebih gali. Tapi kalau saudara ke tanah yang keras, coba tangan saudara ngeruk-ngeruk begitu, pakai tangan saja, nggak pakai alat. Bisa nggak kira-kira? Susah. Nah, ini berbicara tentang
bahwa harta yang terpendam itu sangat mudah saudara dan saya temukan dan menikmati. Saudara, hebat gak sih Tuhan kita? Tuhan kita ajaib. Kan kita tadi menyanyi, Tuhan kita luar biasa. Saudara kan mengatakan gini, ah itu sih omong kosong. Jangan ngomong-ngomong kosong loh, ini firman loh. Saya mau tanya, saudara percaya nggak ini dikatakan dalam firman? Saudara percaya nggak ini firman Tuhan? Firman Tuhan, bukan omongan gombalnya Ibu Nani. Sungguh, saya tidak pernah dan jarang sekali berbicara tentang masalah-masalah seperti ini. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh, gak berani sayanya saudara. Tapi ini jelas dikatakan, harta terpendamnya itu di dalam pasir. Mudah banget untuk kita galinya, sangat mudah. Ya. Terus kita menikmati. Itu luar biasa banget saudara. Ya. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, ini bakal terjadi saudara. Itu harta terpendam. Harta terpendam itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Itu harta terpendam yang bakal saudara dan saya nikmati. Amin. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sesuatu hal yang gak pernah kamu lihat. Apa itu? Namanya juga harta terpendam. Kalau harta terpendam itu gak kelihatan, betul gak? Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Karena apa? Yang gak pernah dengar sih ada harta terpendam begitu mudahnya diambil. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Persyaratannya adalah mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Harta terpendam itu akan jadi milik saudara dan saya. Amin. Saudara, contoh soal dalam hidup saya. Ya. Saya kemarin mengatakan saya itu ingin membagi hidup. Karena saya tinggal di sini. Saya kemarin sudah katakan, semua orang tahu saya. Ya. Semua orang tahu saya. Sampai tukang becak, kalau saya pernah ketemu di Kanoman, Ibu Nani mau pulang ke Kesambi. Saya pikir, ini orang tahu saya dan rumahnya di Kesambi saudara. Atau mau ke Pulasaren, ke kantornya. Kok tahu sih kalau saya punya kantor di Pulasaren? Semua orang tahu saudara. Dan saya ingin bagi hidup dalam hidup saya ini. Saudara, tak pernah saya lihat dan tak pernah saya mendengar dan bahkan timbul dalam hati saya pun tak pernah. Ya. Kalau saya, dua rumah saya adalah rumah bekas pemiliknya orang yang terkaya di kota Cirebon. Ya. Saya gak pernah mikirin, kenal orangnya tidak. Saudara tidak. Pernah ikut dia? Tidak. Sampai suatu saat saya itu korek-korek di lemari-lemari besinya. Ternyata masih ada fotonya. Saya bilang, oh ini tak orang yang paling kaya di Cirebon itu. Dia sedang potret sama istrinya. Oh ini tak. Saya bilang, orang ini punya rumah, hampir seluruh Cirebon itu miliknya dia. Saya bisa menikmatinya. Dikatakan seperti harta terpendam di dalam pasir. Karena dengan hanya saya bilang, Tuhan aku mau jadi anakmu, saya mau menyenangkan hatimu, aku mau belajar untuk mencintai engkau. Saya tidak pernah memikirkan, tapi tiba-tiba
Dengan berjalannya waktu saya menjadi seorang notaris, saya tidak pernah memikirkan saya punya kantor di Pulasaren, itu kota jalan besar. Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya punya rumah di Jalan Kesambi, jalan yang besar. Gak pernah kepikir dalam pikiran saya. Rumah saya kecil di Jalan Bima, saudara. Luasnya cuma 160. Kecil banget. Gak punya apa-apa. Gak pernah kepikir punya rumah segede itu. Gak punya kepikir saya bisa punya kantor di Jalan Pulasaren. Gak pernah kepikir, gak pernah timbul dalam hati saya. Karena saya sudah sewa kantor di jalan dekat depannya BAT. Itu di situ, di Jalan Kebumen. Itu warisan dari Bapak Notaris yang lama. Sudah di situ bertahun-tahun saya di situ, saudara. Dan karena gak punya modal, saya nerima dengan apa adanya. Saya bersyukur dengan segala sesuatu. Tapi Tuhan membawa saya naik ke tempat yang lebih tinggi. Menikmati harta yang terpendam di dalam pasir. Notaris saat itu ada 2, 3, 4, 5 saat itu termasuk dengan saya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang diserahi tanah-tanah yang ada di kota Sion ini mau ke notaris lain, bisa nggak sebetulnya? Bisa. Loh, kok bisa datang ke saya? Dan dia menyerahkan seluruh sertifikatnya. Itu kira-kira setumpuk dari bawah sini sampai segini. Setumpuk sertifikat semua tanah-tanah kota Sion. Saudara, setelah dia pulang, sertifikat itu dititipin di saya, tak tumpangin tangan. Zaman itu saya sudah mulai tumpang tangan. Tuhan, ini orang kok kaya banget ya. Sertifikatnya kok setumpuk ini, saya baru tahu ada orang punya sertifikat segini banyaknya. Orang katanya orang yang terkaya di kota ini. Tuhan Yesus, kalau ada rumahnya yang kosong, Tuhan berikanlah kepada saya. Karena katanya rumahnya semua disewakan. Toko-toko semua Jalan Karanggetas itu miliknya dia. Rumah-rumah kebun balok miliknya dia. Pekiringan sampai Winaon, sampai jalan Pasar Kanoman. Tuhan, kalau ada aja yang kosong, berikan kepada saya. Itu doa saya. Doa sekedar kerinduan yang saya berikan. Tapi itu nanti didengar Tuhan, gak tahu. Tapi itu yang menjadi doa saya. Saya pulang ke rumah, cerita sayanya sama suami saya. Papa, ternyata di Cirebon tuh dulunya pernah ada orang. Oh iya, kata dia, karena dia orang Cirebon, saya bukan orang Cirebon. Oh iya, namanya ini. Oh iya. Itu rumahnya salah satunya di Pulasaren. Oh iya. Ya. Cuma saya gitu. Tapi semua rumah sudah ada penghuninya, sudah miliknya orang lain, dihuni semuanya. Kemarin tak tumpangi tangan. Kamu tuh macam-macam baik. Sebabnya apa? Suami saya orang GKI. Ya. Biasa kan kalau orang GKI itu macam-macam lah. Gak apa-apa numpang tangan bayar, bilang gitu. Ya kan numpang tangan kendaraan pakai bayar. Udah gitu. Terus itu Pulasaren daerah mahal. Kamu punya uang enggak? Kalau kamu numpang tangan punya duit enggak buat bayar? Saya sih cuma minta sama Tuhan kok. Saya enggak punya uang, tapi saya minta sama Tuhan aja. Berjalannya waktu, semua surat-surat diperpanjang dan sebagainya. Saya kan dapat duit banyak tuh, dapat dari biaya-biaya itu semuanya. Nah, sudah itu tak liatin. Ada 2 rumah Pulasaren itu buat kantor. Rumah Kesambi dipakai sendiri. Nah, saya
Saya ngomong sama Pak suami saya, Pak, kalau rumah misalnya bagus Pulasaren atau bagus Kesambi? Ya. Nah, semua mungkin. Yang kamunya senengnya persekutuan, Kesambi baik, rada sepi. Kalau Pulasaren itu susah, apalagi kalau ada wuludah, katanya gitu. Sesek. Oh gitu. Oh ya sudah. Jadi akhirnya saya cari-cari yang di Kesambi. Oh ada. Itu rumah yang sekarang saya punya tuh. Yang Tuhan anugerahkan. Tapi lihat. Kok bagus ya Pak? Tahu nggak luasnya? 999. Yang benar. Iya, 1000 kurang semeter. Kok lucu? Iya. Ya sudah cuma segitu. Dan berjalannya waktu semua berjalan dengan baik. Ya. Sampai suatu saat Tuhan ngomong, tanyakan beli itu rumah. Saya kan, Bu, rumahnya Kesambi mau dijual enggak? Ada apa Ibu Nani? Pengen punya rumah Bu di Kesambi. Oh ya, boleh. Saudara. Akhirnya dengan mudahnya harta terpendam saya bongkar karena dekat Pak yang itu di dalam pasir dan saya menikmati. Nah, yang kedua sekarang ceritanya itu rumah Pulasaren kosong. Saya bilang, Bu, rumah Pulasaren itu kalau saya sewa boleh enggak? Karena dia sudah bilang, semua rumah akan saya jual. Hanya satu rumah Pulasaren tidak akan saya jual. Saya nggak mungkin kan sudah ada statement yang begitu. Orang gede lagi. Saya bilang, Bu, kalau disewa boleh nggak? Oh boleh kalaupun disewa. Saya boleh sewa, Bu. Boleh. Nggak usah sewa. Ibu Nani asal mau ngurusin semuanya. Ya, pakai saja. Saya bilang, pakainya berapa tahun? Ibu mau berapa? 5 tahun? 10 tahun? Wow, itu harta terpendam namanya. Dengan mudah saya bisa menggali karena pasir itu. Saya nggak berani. Saya bilang, ya 5 tahun terus diperpanjang 5 tahun gitu tak Bu? Saya bilang gitu. Ya boleh bikin perjanjian aja. Saya berikan pinjaman secara cuma-cuma tidak pakai bayar. Wah, gak pernah saya lihat, gak pernah saya pikirkan, itu Tuhan berikan. Kenyataannya saya sewa hampir 7 tahun. Sudah 7 tahun, tiba-tiba dia ngomong, Ibu Nani masih punya minat gak untuk membeli Pulasaren? Wow, ya sangat minat Bu. Beli aja udah, saya rela kalau ibu yang beli. Saya nggak akan rela dijual ke orang lain. Saya rela kalau ibu yang beli. Saudara, bukankah itu prioritas? Itu prioritas. Itu harta terpendam yang di dalam pasir. Singkat cerita jadi milik saya. Setelah saya tumpangin tangan, 2 rumah itu jadi milik saya. Buat Tuhan itu perkara yang sangat kecil untuk menolong saudara dan saya. Yesus kita luar biasa. Yesus kita tidak pernah berubah. Amin. Amin. Tuhan kita itu luar biasa. Kalau Tuhan bisa lakukan terhadap saya, Tuhan sanggup lakukan terhadap saudara. Amin. Ini ada cerita dalam Alkitab tentang Mephiboset ya. Kita baca di dalam 2 Samuel 9 ayat 6. Mephiboset kita tahu, Mephiboset itu anaknya Yonatan. Yonatan sahabat baik daripada Daud, anak dari Saul, betul? Ya. Dia mendengar engkongnya mati. Saul itu kan engkongnya dia mati. Papahnya mati. Semua saudaranya mati.
dia sudah tidak punya harapan untuk menjadi raja. Bahkan dia sangat takut karena Daud dikejar-kejar oleh siapa? Oleh engkongnya. Mau dibunuh, dia tahu persis. Sekarang yang dikejar-kejar engkongnya jadi raja. Bukankah dia nanti tinggal dipanggil Mephiboset, cerak, dibunuh. Selesailah sudah. Dia sudah gak punya harapan apa-apa. Tidak pernah dia pikirkan apapun juga. Selain daripada nunggu nasib yang akan dia terima. Saudara, hari ini saya mau bicara dengan saudara. Apapun yang saat ini kalian hadapi, sudah tidak ada harapan seperti Mephiboset. Apa yang kamu harapkan semuanya kosong. Semuanya kamu merindukan segala sesuatu seolah-olah bakal terjadi, ternyata tidak terjadi. Ingat, tiba-tiba 1 Korintus 2 ayat 9 menjadi milikmu. Amin. Kita baca ya. Ayat 9. 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bukankah itu merupakan suatu harta terpendam di dalam pasir? Betul, itulah yang dinamakan harta terpendam dalam pasir. Tidak kelihatan, gak pernah kepikir. 1 Korintus 2 ayat 9. Gak pernah dia pikirkan. Yang dipikirkan mati. Tunggu waktu. Tetapi tiba-tiba. Jadi ini belajar saudara. Sekalipun usahamu mau mati. Sekalipun engkau merasakan sakit penyakit tidak sembuh-sembuh. Hari ini apa yang tidak pernah kau lihat dan kau dengar, Tuhan berikan buat saudara. Amin. Ini akan terjadi saudara. Dan saya sangat percaya ini gak main-main saudara. Gak main-main. Dikatakan seperti itu. Mulai hari ini semua kekayaan daripada nenekmu tak kembalikan kepadamu. Engkau menjadi salah satu dari anakku. Makan sidangan dengan raja. Gak main-main loh. Makan sidangan sama raja. Gak main-main itu. Karena apa? Mau gak mau itu bekas cucunya Saul. Bagaimana kalau dia akhirnya membunuh Daud? Pada saat makan bisa saja. Tapi begitu dia diangkat tinggi-tinggi tanpa dipikirkan. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia sampai merasakan, wis jadi anjing mati aku, sudah gak punya pengharapan. Tapi apapun saat ini, kalau kau katakan, aku sudah seperti anjing mati, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan mengalami perkara yang ajaib dalam hidup. Amin. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Dikasih berkat, dikasih pembantu, disuruh mengusahakan, tinggal menikmati. Bukankah itu namanya menikmati harta terpendam? Betul?
Contohnya ada. Jadi saudara jangan mengatakan ini apa betul bisa terjadi. Contohnya ada. Alkitab mengatakan seperti itu. Dan saya pernah mengalami bahwa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Amin. Dia tidak terlalu cepat, tapi tidak terlambat di dalam menolong saudara. Amin. Ya. Sekarang kita mulai bertindak. Caranya bagaimana Tuhan bekerja? Tadi sudah diceritakan tentang hidup saya. Ya. Tapi kemarin waktu saya berdoa, Tuhan, caranya bagaimana Engkau memberkati kita semua itu bagaimana? Tuhan katakan gini, Tuhan akan memperlipat kali gandakan dengan apa yang sudah ada pada kita. Jelas ya? Tuhan akan memperlipat kali gandakan dengan segala sesuatu yang sudah ada pada saudara dan saya. Sekarang yang ada pada saudara apa? Pekerjaan kecil maupun besar, talenta, ya, itu merupakan modal kita. Modal kita seberapa? Gak masalah. Tapi Tuhan katakan, dengan modal yang engkau punya, Tuhan sanggup memperlipat kali gandakan. Amin. Nah, contohnya siapa? Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Tentang minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Saya sedang berpikir gini, ini seorang nabi yang takut akan Tuhan kok punya hutang ya? Kenapa Tuhan izinkan terjadi dia mati meninggalkan hutang? Karena Tuhan punya rencana untuk memberitahukan kepada semua orang. Sekalipun suaminya mati, aku tetap peliharakan jandanya. Amin. Sekalipun sudah meninggal, Tuhan tidak akan meninggalkan akan orang-orang yang ditinggal mati. Tuhan tetap akan memeliharakan. Percaya? Percaya? Jangan takut saudara. Contohnya saya ditinggal mati oleh suami saya. Sampai dengan detik ini Tuhan tetap peliharakan saya. Dia gak pernah meninggalkan ya, gak pernah meninggalkan. Tuhan pasti punya rencana. Setiap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, hari ini Tuhan bicara kepada saudara dan saya. Apa-apa yang kamu punya di rumah. Apa-apa yang ada dalam hidupmu. Talenta apa yang kamu punya. Apa yang ada di rumah. Usahamu apa. Modalmu apa. Barang apa yang kamu punya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Cuma apa? Sebotol minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergi minta bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi, Mama. Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan berkata, pergi, jual minyak itu, bayar utangmu, hidup dengan lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, ini yang Tuhan mau. Apa yang ada? Apa yang ada? Ya. Sebentar kita akan masuk saat teduh. Semua saudara sudah dibagi dengan kertas. Ya. Kalau Tuhan tanya, apa yang ada padamu hari ini? Tuhan, aku cuma punya modal sekian. Tuhan, aku hanya punya talenta ini. Tapi aku pengen melayani Engkau Tuhan. Tulis talentamu. Tuhan, aku pengen menjadi seorang yang benar-benar melayani Engkau sebagai asyir. Misalnya, aku pengen menjadi singer. Aku pengen menjadi song leader. Tulis kerinduan. Karena Tuhan katakan, apa yang ada padamu, Tuhan akan perlipat kali gandakan. Jelas, apa yang ada padamu, ini secara rohani. Kamu punya talenta apa? Tulis talentamu. Minta diperlipat kali gandakan. Engkau punya modal apa? Tuhan, aku punya modal cuma 100.000. Gak apa-apa, Tuhan, uangku cuma sedikit. Aku pengen kerja ini modalnya kurang, pengen kerja ini modalnya kurang, pengen kerja ini modalnya kurang. Katakan, tulis di situ. Kalau saudara mempunyai kerinduan dan cita-cita, Tuhan, aku sebenarnya pengen sekali kerja sebagai manajer dari satu perusahaan. Tapi aku enggak punya kemampuan. Tulis. Aku punya kerinduan seperti ini Tuhan. Perlipat kali gandakan kemampuanku. Supaya aku bisa menjadi manajer. Lalu saudara katakan, mungkin Bu, mungkin. Bisa Bu, bisa. Karena ini janji Tuhan. Apa yang ada padamu, Tuhan akan perlipat kali gandakan. Tuhan tidak tanya, ya, kamu harus bisa begini-begini, enggak. Kamu punya apa? Kamu kepengen apa? Nabi Elisa katakan, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Saat ini Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Jawab pertanyaan Tuhan, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Lalu perempuan itu mengatakan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Saudara boleh katakan, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku punyanya ini. Lalu Nabi itu mengatakan, tidak apa-apa. Minyak itu akan bisa membuat engkau menjadi luar biasa. Talentamu apapun, ya, tulis. Ini kepengenan saya Tuhan. Tulis saudara. Nanti akan dikumpulkan. Setelah saudara tulis, saya akan doakan. Dan saya akan urapi dengan minyak delima. Minyak perlipat kali gandaan. Dan percaya hari ini ada perkara yang ajaib akan terjadi buat hidup saudara dan saya. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Kita berdoa saat ini. Dalam saat teduh. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan tidak terlalu terlambat dan Tuhan tidak terlalu cepat di dalam menolong saudara. Mujizatnya masih tetap ada.
Mungkin Sophie bisa sambil menyanyikan, aku percaya berkat-Mu melimpah ya. Sambil kamu nyanyi ya. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Saudara yang di atas boleh kumpulkan di belakang ada tempat untuk kumpulkan. Yang di depan, yang di lantai ini saudara boleh maju dan ditaruh di tempat ini, tempat yang sudah disediakan. Saudara maju, masukkan surat yang saudara sudah tulis. Silakan maju. Kita nyanyikan tetap, aku percaya. Aku percaya. Saudara boleh ngurapi sendiri, tapi kalau di sini kita akan sama-sama. Ini minyak yang keluar dari delima, lambang perlipat kali gandaan, multiplikasi. Dan sebagaimana yang Tuhan katakan, akan terjadi perlipat kali gandaan. Ini minyak mujizat dan akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa-doa yang dinaikkan. Kerinduan seperti janda yang ditinggal mati oleh Nabi. Kalau dikatakan engkau punya apa, dan dikatakan aku tidak punya apa-apa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami semuanya kalau didatang pada saat ini Tuhan, kami mengatakan, kalau Engkau tanya kami punya apa? Tuhan, kami punyanya cuma sedikit. Gak cukup, buat modal pun tidak cukup. Buat usaha apapun tidak cukup karena butuh modal yang banyak. Tuhan, kalau Engkau tanya kami, kemampuan kami bisa apa? Kami mengaku di hadapan-Mu kemampuan kami cuma sedikit Tuhan. Kemampuan kami gak bisa menjangkau terlalu tinggi. Bapak, kalau Kau tanya kepada kami, talenta-Mu apa untuk Kau melayani Tuhan? Kami mau mengatakan talenta kami cuma sedikit Tuhan. Tapi hari ini kami percaya kepada-Mu. Talenta kami Kau akan berlipat kali gandakan. Modal yang kami butuhkan Kau akan berlipat kali gandakan. Kemampuan kami Kau akan berlipat kali gandakan. Ini surat-surat di hadapan-Mu. Surat ini Tuhan, kami tulis dengan hati kami. Karena kami mengatakan kami tidak punya apa-apa Tuhan. Punya kami hanya sedikit seperti janda yang mempunyai minyak hanya sedikit. Tapi mujizat-Mu boleh terjadi. Hari ini tunjukkan mujizat-Mu terjadi atas kami. Ini minyak yang keluar dari delima Tuhan. Kami percaya minyak berlipat kali gandaan, minyak ajaib ini kami teteskan Tuhan. Maka akan terjadi sesuatu berlipat kali gandaan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi berlipat kali gandaan. Terjadi berlipat kali gandaan. Kami percaya Tuhan. Kami sangat percaya. Terjadi berlipat kali gandaan. Buat saudara-saudara yang hari ini tidak dapat ikut dan masih streaming.
Biarlah Engkau yang akan menolong mereka dimanapun mereka berada. Hamba tumpangkan tangan ini ke atas semua permohonan kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Kami minta Engkau perlipat kali gandaan seperti yang Engkau mau. Seperti janda yang gak punya apa-apa, dalam sekejap menjadi seorang yang kaya, bahkan menjadi orang yang tak pernah kekurangan. Dan kami percaya waktu-waktu yang seperti sekarang ini Engkau akan menjadikan kami menjadi orang-orang yang tidak akan kekurangan. Engkau akan membuat kami hidup dalam kelimpahan, karena kami hidup di dalam mujizat. 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 Saudara katakan dengan iman, saya hidup dalam mujizat. 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 Saya percaya saudara pulang dari sini, saudara harus mempunyai sesuatu mindset yang berbeda. Saudara bukan orang yang tidak percaya, tapi saudara adalah orang yang percaya. Amin. Lalu kita akan belajar tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, firman Tuhan tadi di dalam Ulangan dikatakan, bersukacitalah di dalam melakukan segala sesuatu. Itu yang pertama. Itu bagian kita. Bersukacita saudara. Karena hidup saudara di dalam mujizat. Hidup saudara bukan seperti yang lain. Jadi yang Tuhan rindukan, bersukacita dalam melakukan semua pekerjaan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Yang kedua, membawa bangsa-bangsa naik ke gunung Tuhan. Membawa bangsa-bangsa naik ke gunung Tuhan. Yang ketiga, mempersembahkan korban pujian dan penyembahan. Ini yang kita lakukan. Kita baca tadi di dalam Ulangan. Ulangan 33 ayat 18. Katakan begini, bersukacitalah hai Sepulon atas perjalanan-perjalananmu. Ini yang harus dilakukan. Ini bagian kita, bersukacita di dalam menjalani hari-hari di hadapan kita. Yang kedua dikatakan, bawa bangsa-bangsa, panggil mereka datang ke gunung Tuhan. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Membawa jiwa-jiwa naik ke tempat yang Tuhan mau. Yang ketiga dikatakan, persembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan. Saudara dan saya akan mengisap semua kelimpahan. Oleh karena itu persembahkan yang terbaik dengan pujian dan penyembahan. Itu yang Tuhan sangat suka dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang kita akan masuk dalam tahap yang kedua. Ya. Tahap yang kedua adalah begini saudara. Goal kita ini kemana? Ya, kalau nanti kita sudah diberkati oleh Tuhan, goal kita kemana? Ya. Apakah supaya kita terkenal? Apakah kita supaya menjadi yang kaya dan menjadi sombong? Apakah kalau saudara dan saya akan menjadi penguasa dunia, lalu nama kita yang dipermuliakan? Saudara, warning buat saudara dan saya. Bila perlipat kali gandaan terjadi dalam hidup saudara, bila mujizat terjadi dalam sekejap,
atas hidup saudara. Sampai saudara apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar dan timbul dalam hati itu menjadi milik saudara. Apa yang jadi goal saudara? Apa yang harus saudara ingat? Satu hal saya mau sampaikan. Jangan menjadi sombong. Ingat akan apa yang Tuhan murka terhadap menara Babel. Saat manusia di dalam dunia ini bisa menguasai semuanya, zaman itu mereka katakan, mari kita mendirikan sebuah menara yang setinggi sampai ke langit supaya nama kita menjadi terkenal. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, diporak-porandakan, hancur, hancur, dan hancur. Saudara, saya peringatkan, ini goalnya. Kalau saudara diberkati, ingat, itu bukan karena saudara, tapi karena Tuhan mengasihi saudara. Ya. Jangan sombong. Kalau sombong, dibabak habis seperti menara Babel. Ya. Saya peringatkan saudara untuk mengerti ya, apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara, ini pun saya setiap hari mengatakan, Tuhan, buat aku mengerti. Ya. Supaya tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Ya. Apalagi saudara saat ini. Ya. Kalau saudara lihat apa yang terjadi di taman. Supranatural begitu sangat nyata. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya. Dan apa yang tidak pernah dilihat dan didengar telinga saya. Itu Tuhan berikan. Bagaimana barang-barang yang dari kayu itu bisa keluar minyak. Lalu saudara mengatakan, Bu, itu apa? Enggak mungkin dari setan. Saudara, minyak yang tadi terjadi perlipat kali gandaan. Saudara lihat itu minyak yang terjadi perlipat kali gandaan dari janda itu. Dari Tuhan atau dari setan? Saudara tahu. Ya. Semua yang dari Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Ya. Mendatangkan damai sejahtera. Saudara, kita jangan membanggakan dengan segala sesuatu. Oleh karena itu sekarang akan ditayangkan ya. Mengapa semua itu Tuhan izinkan terjadi? Ya. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Ya. Saudara lihat ini di sana di taman itu ada yang dinamakan seperti hati. Ya. Hati itu tulisannya Hineni, saudara. Ya. Itu keluar minyak. Itu Pak Gideon yang bikin, manusia yang bikin. Dari apa? Dari kayu, saudara. Ternyata itu keluar minyak. Ya. Sampai akibat keluar minyak, catnya luntur, saudara. Ya. Catnya luntur. Ya. Untuk apa? Tuhan katakan, nah, supaya kamu mengingat dari mana kita diambil. Gak ada kesombongan dan tidak bisa. Siapa sih yang bisa mengeluarkan minyak dari kayu yang seperti itu? Kayu mati. Tapi bisa keluar minyak. Baunya luar biasa wanginya. Ya. Dan Tuhan katakan, itu minyak Hineni. Ya. Untuk mengingatkan dari mana engkau diambil. Ya. Yang kedua, ya, teruskan next. Saudara tahu ini kecapi. Keluar minyak. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan sangat suka kalau kita hidup dalam pujian dan penyembahan. Bukan untuk disembah. Tuhan berikan itu untuk mengingatkan saudara dan saya. Bahwa penyembahan dan pujian itu bisa mengeluarkan suatu mujizat minyak. Karena Tuhan sangat suka
dengan pujian dan penyembahan. Bila saudara akan lakukan itu, maka aura yang harum akan keluar dari hidupmu. Itu tujuan Tuhan. Kenapa kecapi ini mengeluarkan minyak. Next. Saudara, di sana ada pedang. Pedang pun mengeluarkan minyak. Itu untuk mengingatkan bahwa pedang Tuhan, yaitu firman Tuhan, sanggup membuat terobosan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang bisa membuat terobosan bukan pedang itu, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang membuat terobosan dalam hidupmu. Pedang ini mengeluarkan minyak, memberikan suatu tanda supranatural terjadi yang menyatakan, nak, kamu harus ingat, hanya hidupmu karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat terobosan dalam hidupmu. Jelas saudara? Next. Saudara, ini daun. Daunnya adalah dari plastik. Tapi setiap kali mengeluarkan minyak dan ada darahnya. Ini baru kemarin begitu keluar, saya minta kepada anak dari Multi, coba kamu ikut saya, ketemu saya di taman. Kamu video. Supaya kita tahu mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Karena Tuhan ingin diingatkan betapa Tuhan pernah dan selalu mengeluarkan darah untuk menghapuskan dosa saudara dan saya. Kenapa Tuhan izinkan? Biar saudara dan saya mengingat. Kamu tahu nak, setiap kali kamu berbuat dosa, aku keluarkan darah untuk menebus dosamu. Bukan karena ini keajaiban terus kita menyembah akan ini. Tapi saudara diingatkan oleh Tuhan. Ya. Setiap kali darah keluar, saya selalu menangis dan katakan, terima kasih Tuhan untuk peringatan. Engkau mati buat kami. Engkau mengeluarkan darah buat kami. Dan darah yang keluar, itu betul-betul baunya amis saudara. Bau seng, ya. Bau sing, ya. Bau besi. Menandakan betul-betul menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, supranatural, sesuatu hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Next. Saudara, bahwa di dalam Malika itu ada 3 bejana, itu isinya minyak narwastu. Baunya sangat berbeda. Untuk mengingatkan apa? Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan sangat menginginkan. Nah, beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kau punya? Beri yang terbaik. Oleh karena itu minyak ini selalu keluar dan selalu keluar. Setiap hari keluar. Menunjukkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Next. Suatu saat tiba-tiba ada sayap turun. Dan ternyata itu sayap malaikat. Dan sayap malaikat itu keluar minyak saudara. Dan Tuhan katakan, inilah minyak kesembuhan. Masih ada mujizat. Amin. Masih ada mujizat. Masih ada mujizat kesembuhan. Next. Ini pelita. Mengingatkan, nah akhir zaman ini, jangan sampai pelitamu tidak ada minyak. Pelita ini mengeluarkan minyak. Dan Tuhan katakan, nak jangan sampai pelitamu tidak ada minyaknya. Hidupmu harus penuh dengan minyak. Amin. Sudah selesai, masih ada satu lagi.
Saudara, ini kunci dari kayu. Tapi mengingatkan bahwa kunci itu mengerti hati Bapa sebagai kunci untuk melayani. Ya. Keluar minyak, menandakan, nak, tanpa engkau mengerti hati Bapa, engkau tidak bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi semua yang ada itu ada artinya, saudara. Tuhan masih memberikan mujizatnya. Tuhan masih memberikan segala sesuatu supranatural. Memang ini merupakan sesuatu yang viral banget. Tapi satu perkara kita tahu, semua yang Tuhan berikan mempunyai arti yang luar biasa. Dan Tuhan berikan itu untuk tempat ini. Tempat di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Tempat di mana kita boleh bersekutu. Tempat di mana kita boleh melakukan segala sesuatu. Saya ingin sampaikan, saudara, minyak-minyak yang keluar itu kami tampung. Dan saya oplos dari minyak kesembuhan, dari minyak keintiman, ini minyak narwasku, dari minyak kesembuhan yang dari saya, dari minyak delima yang terjadi perlipat kali gandaan, dari minyak terobosan, itu saya jadikan satu dan dituang di dalam botol-botol kecil begini. Buat saudara, jangan mau, aku pengennya kesembuhan saja. Kurang komplit, saudara. Itu semua sudah kalau ini memang saya khusus ambil minyak perlipat kali gandaan. Karena saya rindu ada perlipat kali gandaan dalam semua doa-doa permohonan saudara. Tapi yang sudah kami botolin, itu sudah dikomplit, sudah komplit. Ada minyak kesembuhan, ada minyak terobosan, ada minyak perlipat kali ganda, ada minyak keintiman. Ya. Memang yang belum saya masukkan adalah hati Bapa. Sebab apa? Baru sedikit. Gak cukup kalau kita masukin. Penyembahan pujian baru sedikit, jadi nggak bisa dimasukin. Tapi yang lain sudah dicampur menjadi satu. Buat saudara yang merindukan, Tuhan aku pengen. Buat yang orang Sion, datanglah doa dulu. Mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara boleh minta. Ya. Masing-masing tanggung jawab sama Tuhan. Jangan ngomong begini ya. Saya minta 10, saya minta 20. Saudara, ini minyak itu gak ada pabriknya di sini. Pabriknya di surga. Saudara ngerti? Gak ada yang jual. Baunya pun tidak bisa dibandingkan dengan minyak parfum yang harganya jutaan. Mungkin saudara bisa membeli parfum yang harganya 1 miliar. Tapi ada pabriknya. Minyak ini tidak ada pabriknya di dunia. Jadi nilainya terlalu amat tinggi. Kalau saudara tanya berapa bu harganya? Tidak ternilai harganya. Saudara, ini miliknya Tuhan. Saudara bisa meminta hanya dengan pertanggungan jawab saudara sendiri sama Tuhan. Amin. Secukupnya. Ya. Lalu saudara mengatakan, Bu, saya merasa diberkati. Sebab banyak kesaksian yang sudah masuk. Orang yang sudah stadium keempat, orang sakit kanker, sembuh. Orang karena sakit ginjal, ya, mau masuk operasi, diminum, sembuh. Banyak kesaksian yang sudah masuk. Bagaimana ini namanya
minyak supranatural, minyak mujizat, dan terjadi mujizat yang luar biasa. Lalu kalau saudara mengatakan, Bu, saya pengen jadi berkat, silakan. Ada nomor-nomor rekening yang sudah disediakan. Nanti di akhir daripada ini semua, saudara bisa masukkan persembahanmu di dalam rekening itu. Kalau saudara datang ke Selasa, saudara bisa masukkan di dalam kotak persembahan ini. Beri kepada Tuhan, karena saudara diberi oleh Tuhan. Tidak ada satupun di sini yang berani mengambil dan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena minyak tidak keluar dari tangan saya, minyak tidak keluar dari tubuh saya, minyak keluar dari barang yang mati. Tuhan menunjukkan kemujizatannya, kemuliaannya. Jangan sampai kemuliaan jatuh kepada manusia. Biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saya jelaskan ini kepada saudara, biar saudara mengerti betapa Tuhan sangat merindukan Sion menjadi kota penutup. Sion menjadi kota yang memberkati bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri.